Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Syaifur Rahman dari kelas 11 MIPA 2, absen 33, untuk mempresentasikan materi tentang iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman, yang pertama yaitu iman. Apa sih iman itu? Iman artinya percaya atau meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan amal perbuatan. Nah, sedangkan iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya pada para nabi atau rasulnya yang berisikan wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran sendiri telah disebutkan ada 4 kitab Allah yang telah diturunkan kepada para nabi, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi'ahum amma ja'aka minal haq. Dan artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Kitab-kitab yang dimaksud pada ayat tersebut adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang membedakannya ialah hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat manusia pada waktu itu. Nah, untuk lebih jelasnya, yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi yang ditujukan kepada Bani Israel. Kitab ini berisi akidah dan syariat seperti tiada Tuhan selain Allah, jangan menyembah berhala, jangan mempersekutukan Allah, sucikan hari Sabat, hormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersumpah palsu, dan jangan menginginkan milik orang lain. Kitab yang kedua yaitu Zabur. Kitab ini diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Isi kitab ini adalah nyanyian memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, nyanyian untuk raja. Yang ketiga yaitu Injil. Injil merupakan kitab yang diturunkan pada Nabi Isa alaihi salam pada abad ke-11 Masehi. Isi pokok kitab ini adalah tauhid dan ajaran keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat yaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan pada abad ke-7 Masehi atau sekiranya 611 sampai 632 Masehi. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Isi kitab Al-Quran yaitu akidah, ibadah, dan muamalah, persoalan hukum, sejarah, dan kisah umat terdahulu, rujukan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Istimewaan Al-Quran yaitu sebagai petunjuk rahmat bagi orang-orang beriman dan bertakwa. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Membaca dan mempelajari Al-Quran adalah ibadah. Gimana sih cara kita atau perilaku yang tepat untuk dapat dikatakan beriman kepada kitab-kitab Allah? Yaitu dengan meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah. Al-Quran sudah terjaga kemurniannya oleh Allah sampai sekarang. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Berusaha membaca Al-Quran dikala suka ataupun duka. Berusaha mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah dari kita beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu 1. Memperkuat iman, 2. Mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, hidup menjadi tertata, memupuk sikap toleransi, menambah ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kalimat yang kurang berkenan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.